Salam, selamat jumpa kembali bersama saya Ibu Delsi yang akan mengajar teman-teman terkait dengan psikologi keluarga. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat, sukacita, sehingga dapat menyimak materi saya ini dengan baik. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian keluarga. Jadi, keluarga itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata kula dan warga, yang disatukan menjadi kulawarga, yang berarti anggota atau kelompok kerabat. Sehingga dapat disimpulkan pengertian keluarga itu adalah lingkungan di mana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah bersatu dengan anggotanya yang terdiri dari 2 individu atau lebih. Jadi keluarga itu dibentuk dari ikatan perkawinan dan anggotanya tidak hanya terdiri dari ayah dan ibu, tapi juga anak-anak, baik anak laki-laki, anak perempuan, saudara-saudari, dan sebagainya. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Friedman bahwa kumpulan 2 orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan dan emosional, dan individu mempunyai perannya masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Jadi dalam keluarga ini tidak hidup dengan bebas, tetapi terikat dengan aturan dan ikatan-ikatan emosional yang terjalin di antara anggota-anggota dari keluarga itu sendiri, dan yang juga memiliki perannya masing-masing dalam roda keluarga itu sendiri. Nah, yang berikut adalah tahap-tahap kehidupan keluarga. Jadi, kehidupan keluarga ini dilalui oleh beberapa tahap. Yang pertama, tahap pembentukan keluarga. Tahap pembentukan keluarga ini dimulai dari adanya kesepakatan 2 pasangan yang sepakat untuk ada dalam ikatan perkawinan, lalu dilalui dengan percakapan keluarga, ada acara peminangan, lalu pemberkatan nikah, lalu mereka kemudian dipersatukan menjadi suami istri, dan disinilah tahap pembentukan keluarga itu dimulai. Lalu setelah tahap pembentukan keluarga ini, maka jika kedua pasangan tersebut dikaruniai keturunan melalui kehamilan yang dilalui oleh sang ibu, maka setelah 9 bulan anak mereka akan terlahir, dan tahapan menjelang kelahiran anak ini adalah suatu tahap yang memang sangat dinanti-nantikan oleh keluarga, karena keluarga sangat menginginkan adanya generasi penerus atau penerus keturunan dari keluarga tersebut. Setelah anak dilahirkan, maka dia akan menjalani tahapan pertumbuhan dan perkembangannya sejak dari 0 bulan, 0 tahun, sampai usia kanak-kanak awal, kanak-kanak akhir, masuk usia remaja, dan seterusnya. Nah, dalam tahap menghadapi bayi, itu orang tua perlu memelihara, mengasuh, merawat anak dengan penuh kasih sayang, sehingga bayi benar-benar merasakan adanya kelekatan emosional dengan sang ibu dan juga sang ayah, atau dalam hal ini orang tuanya. Dalam menghadapi tahap bayi ini juga memang kehidupannya sangat bergantung kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian anak akan masuk dalam tahap prasekolah. Di dalam tahap prasekolah ini dia sudah mengenal kehidupan sosialnya, dia mulai bergaul dengan teman sebayanya. Tapi hal ini juga menjadi rawan dari kehidupan anak tersebut, karena bisa saja ada hal-hal yang sensitif, pengaruh-pengaruh lingkungan yang mempengaruhi kepribadian dan karakter anak menjadi tidak baik. Nah, karena itu maka tugas dari keluarga untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, norma-norma agama, norma sosial, budaya, dan dalam pembentukan karakter yang baik. Lalu
dalam tahap menghadapi anak sekolah ini juga tugas keluarga adalah bagaimana mempersiapkan masa depannya. Dia dididik dan dibiasakan untuk belajar secara teratur. Orang tua atau keluarga harus mengontrol tugas-tugas yang didapat anak dari sekolah. Hal ini untuk peningkatan pengetahuan umum dari anak-anak. Lalu ketika anak menghadapi masa sekolah, dia juga akan menjadi seorang remaja. Nah, tahap ini adalah tahap yang paling rawan karena dalam tahap ini anak akan mencari identitas diri dan dalam membentuk kepribadiannya. Oleh karena itu sangat diperlukan teladan orang tua, pola asuh yang baik, dan adanya komunikasi serta saling pengertian antara kedua orang tua dengan anak. Itu yang harus dipelihara dan dikembangkan, dan perlu juga orang tua memahami tugas-tugas perkembangan remaja sehingga dia betul menjadi seorang remaja yang baik. Lalu setelah itu dia akan dilepaskan dalam kehidupan masyarakat, di mana dia sudah menyelesaikan pendidikannya, dia akan menjadi pribadi yang mandiri, lalu mencari pekerjaan, dan dia bisa saja masuk dalam tahapan adanya ikatan dengan pasangannya yang kemudian bisa berujung kepada pembentukan keluarga baru yang dilalui juga dengan tahapan-tahapannya. Nah, setelah jika anak ini sudah membentuk keluarga yang baru, maka orang tuanya akan hidup kembali berdua sendiri. Nah, dalam masa-masa ini maka bisa saja orang tua itu merasa sepi sehingga bisa saja menimbulkan stres dan depresi. Nah, ini yang perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi. Nah, kemudian masuk dalam tahap masa tua atau tahap akhir dalam kehidupan keluarga. Ini adalah tahap usia lanjut, di mana mereka mempersiapkan diri untuk tinggal sendiri, sepi dari anak-anak dan keluarga lainnya. Dan di sini tahap ini juga orang tua itu mereka mempersiapkan diri untuk ada dalam batas-batas kehidupan yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, kita sudah belajar tentang apa itu keluarga, bagaimana tahapan keluarga itu sendiri, lalu apa itu sebenarnya psikologi keluarga. Nah, psikologi keluarga ini dia mempelajari bagaimana kejiwaan dalam interaksi individu-individu dalam jaringan ikatan darah atau perkawinan. Misalnya, dalam keluarga itu ayah dan ibu mereka saling mengenal pribadinya masing-masing, bagaimana dengan kepribadian dari pasangannya, karakternya, dan juga bagaimana memahami anak-anak dengan perilaku mereka dan kepribadian mereka sendiri sehingga dapat memberikan perlakuan yang tepat. Jika melihat anak itu sedang murung, sedang berdiam diri, tidak cepat-cepat untuk menjudge anak, menjadi seorang yang berbeda, tetapi mencoba untuk membangun komunikasi yang baik, untuk bisa memahami dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, jika ada anak misalnya di dalam tahap usia remaja melakukan kenakalan-kenakalan remaja, maka orang tua juga tidak cepat-cepat menjudge anak, tetapi memahami apa yang sedang terjadi dan membangun komunikasi yang baik untuk bisa menjadi bahan untuk refleksi keluarga sehingga menjadikan mereka menjadi individu-individu yang baik. Nah, ini adalah psikologi keluarga. Jadi, psikologi keluarga itu diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari kejiwaan dalam keluarga yang dapat dilihat juga melalui perilaku-perilaku yang muncul. Yang berikut perspektif psikologi keluarga. Nah, perspektif psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya. Nah, keluarga adalah objek yang dapat dipengaruhi secara psikologis. Artinya, teladan orang tua
apa yang dilakukan, perilaku yang ditunjukkan bisa mempengaruhi anggota keluarganya. Apa yang dikatakan, apa yang diterapkan, itu bisa mempengaruhi psikis anggota keluarganya. Dan karena itu, segala tingkah laku yang kelihatan itu bisa dilihat dalam ilmu psikologi. Nah, oleh karena itu, maka psikologi ini melihat seseorang dari segi kejiwaan dan tingkah lakunya. Dalam sistem keluarga juga bisa terjadi perubahan apabila satu individu berubah. Artinya, jika keluarga itu baik-baik saja, harmonis, memiliki hubungan sosial yang baik dengan orang lain, tapi jika salah satu anggota keluarganya itu misalnya melakukan suatu kejahatan, sebut saja contohnya narkoba, ada salah satu anggota keluarga yang menjadi pengguna narkoba, maka keluarga yang dahulunya itu memiliki kehidupan sosial yang baik menjadi lebih tertutup, lebih menutup diri, dan juga tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Jadi salah satu perubahan individu bisa merubah anggota keluarga yang lain. Lalu dalam keluarga juga, genogram ini bisa menjadi dasar untuk pemahaman anggota keluarga. Misalnya, kenapa ada anak yang kulitnya lebih putih dari saudara-saudara yang lainnya, atau bahkan berbeda dari kedua orang tuanya. Ini bisa dilihat di keturunan sebelumnya. Mungkin kakek atau neneknya memiliki kulit yang lebih cerah. Nah, itu bisa dilihat yang disebut dengan genogram. Kemudian bisa dilihat juga terkait dengan pekerjaan, kehidupan keluarga, dan sebagainya. Lalu keluarga akhirnya merupakan dasar dari terbentuknya karakteristik tertentu seseorang individu, karena keluarga ini sebagai tempat yang utama dan pertama di mana seorang anak ini lahir, lalu dia dalam lingkungan keluarganya itu dia dibentuk dengan karakter-karakter yang diterima dari keluarga itu sendiri. Nah, kemudian keluarga pada akhirnya mampu mempengaruhi individu dengan kuat, karena sekali lagi bahwa keluarga ini lingkupnya lebih kecil dan anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya ini saling memiliki interaksi keluarga yang dekat dan bisa saling mempengaruhi untuk kehidupan sosial keluarga yang lainnya. Lalu pendekatan psikologis ini mencegah terjadinya gangguan psikologis dalam keluarga. Artinya bahwa jika contoh ada anak yang terlihat tidak seperti biasanya, dia adalah anak yang periang, energik, anak yang aktif, anak yang terbuka, tapi kemudian dia menjadi seorang yang pendiam atau menjadi seorang yang tertutup, maka psikologi dalam pendekatan-pendekatannya ini dapat menolong si anak untuk mencegah terjadinya gangguan psikologis, yaitu dengan melakukan pendekatan-pendekatan psikologi, sehingga anak tidak merasa sendiri, anak bisa lebih terbuka dengan apa yang dialami, dan keluarga bisa menjadi penolong yang baik bagi kelangsungan hidup dari sang anak tersebut. Jadi pendekatan psikologis ini memang mencegah terjadinya gangguan psikologis dalam keluarga. Karena itu dalam keluarga dibutuhkan kesadaran dan perhatian terhadap anggota keluarganya masing-masing, karena jika tidak demikian akan memicu terjadinya stres pada anggota keluarga yang misalnya sedang bermasalah. Nah, karena itu keluarga ini menjadi faktor penting dalam tumbuh kembang anggotanya. Bekal psikologi keluarga ini akan membantu dalam membina anggota keluarga, menyelesaikan konflik dengan pikiran terbuka dan luas, kemudian melindungi anggota keluarga dari perbedaan budaya sosial yang
destruktif, dia membentuk karakter individu yang baik, dan menjalin komunikasi yang lebih efektif. Yang berikut ruang lingkup psikologi keluarga ada 5 ya. Yang pertama manajemen. Di sini psikologi keluarga mengkaji manajemen dalam keluarga untuk memudahkan dalam membuat aturan yang berhubungan dengan misalnya kesehatan keluarga, keuangan, tugas, manajemen kebutuhan, dan lain sebagainya. Misalnya anak diatur bagaimana waktu yang baik untuk mengerjakan tugas, bagaimana waktu untuk bermain, bagaimana waktu bersama teman, sehingga tugas pokoknya dia itu sebagai seorang siswa misalnya itu tidak terbengkalai. Lalu anak diajarkan untuk bagaimana hidup hemat dengan cara menabung, tidak royal dan sebagainya. Bagaimana anak diatur, dikelola kesehatannya, mengajarkan anak untuk menjaga kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikis, bagaimana memiliki pola tidur yang baik, pola makan yang teratur, dan sebagainya. Lalu komunikasi. Ruang lingkup psikologi keluarga dalam komunikasi ini menjadi bagian yang penting dari objek kajian psikologi, karena komunikasi ini dapat membangun interaksi, memahami karakteristik masing-masing anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Lalu pengembangan potensi, di mana keluarga memberi dukungan baik secara mental dan finansial agar anggota keluarga mampu mengembangkan potensinya dengan maksimal. Misalnya ada anak yang memiliki bakat dan minat di bidang musik, maka orang tua memberikan motivasi dan dukungan baik secara mental maupun secara finansial untuk mendukung perkembangan anak ini dalam mengembangkan potensi dia dalam bidang musik. Lalu strategi mengatasi masalah, yaitu dalam lingkungan keluarga diajar untuk bagaimana menghadapi masalah baik di lingkungan sosial maupun lingkungan masyarakat. Nah, peran psikologi ini membantu mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga itu dengan pendekatan yang humanis. Lalu tanggung jawab. Ini menjadi keluarga menjadi tempat pertama untuk anak belajar dengan tanggung jawab, dan psikologi menjadi satu kajian yang sangat penting dalam keluarga, sehingga sejak kecil seorang anak itu sudah terbiasa dengan memegang tanggung jawab, dan ketika dia berada di dalam lingkungan yang lebih luas, dia menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Yang berikut fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga adalah satu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan di dalam atau di luar keluarga. Nah, ini adalah yang pada kita mewujudkan hak dan kewajiban. Jadi dalam anggota keluarga itu, di dalamnya itu masing-masing sudah memiliki tugas atau juga peran yang harus dikerjakan. Nah, dengan mengetahui fungsi keluarga, maka menjadi terukur dan terbaca sosok keluarga yang ideal dan harmonis. Sebab munculnya krisis dalam rumah tangga itu dapat terjadi sebagai akibat tidak berfungsinya salah satu fungsi keluarga. Yang berikut fungsi keluarga. Jadi ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama, fungsi biologis. Nah, fungsi biologis ini melekat pada diri orang tua atau pasangan suami istri, ayah dan ibu. Fungsi biologis ini terkait dengan seksualitas. Jadi jika fungsi biologis ini terganggu, maka kehidupan rumah tangga itu bisa saja mengalami gangguan. Karena itu sangat penting untuk memperhatikan fungsi biologis dalam keluarga ini. Yang kedua, fungsi sosialisasi anak. Nah, ini menunjukkan pada peran keluarga dalam membentuk kepribadian anak. Di sini keluarga mempersiapkan bekal yang sebaik-baiknya kepada anak dengan memperkenalkan tingkah laku yang baik kepada anak, sikap yang baik kepada anak, cita-cita dan nilai-nilai yang dianut
sehingga anak itu dapat melihat hal yang baik yang ditunjukkan oleh orang tua untuk kehidupannya kelak. Karena baik atau buruknya sosialisasi dalam keluarga itu berpengaruh terhadap anggotanya. Kemudian fungsi afeksi. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan rasa cinta, kebutuhan akan kasih sayang. Pandangan ahli-ahli psikologi menyatakan bahwa penyebab utama gangguan emosional, perilaku, dan bahkan kesehatan fisik itu karena ketiadaan cinta, yakni tidak ada kehangatan, tidak ada hubungan kasih sayang dalam keluarga. Karena itu kebutuhan akan afeksi ini merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seseorang. Nah, banyak orang yang tidak menikah itu sungguh bahagia, sehat, dan berguna, tetapi orang yang tidak pernah dicintai itu jarang bahagia, sehat, dan berguna. Karena itu penting fungsi afeksi ini yang harus diterima oleh seorang anak. Lalu fungsi edukatif. Keluarga merupakan guru pertama dalam mendidik manusia. Karena itu kalau anak tempatnya belajar paling utama itu adalah keluarga. Karena itu penting untuk keluarga dapat menjalankan fungsi edukatifnya ini dengan baik kepada anak. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, mengajarkan tentang bagaimana sikap yang baik, karakter, dan sebagainya. Lalu fungsi religius. Jadi fungsi religius ini merupakan salah satu indikator keluarga sejahtera. Anak-anak ditanamkan tentang keimanannya kepada Tuhan dan bagaimana memelihara, menjalani keyakinan dan imannya itu kepada Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Lalu fungsi protektif, di mana keluarga ini harus menjadi tempat yang nyaman bagi para anggotanya. Jangan anak mencari kenyamanan atau kasih sayang di luar rumah. Karena itu fungsi protektif ini bertujuan agar anggota keluarga itu terhindar dari hal-hal negatif. Ya, karena itu keluarga ini harus memberikan perlindungan baik secara fisik, secara psikis, secara ekonomis, dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting untuk melakukan perlindungan terhadap anggota keluarga. Selanjutnya fungsi rekreatif. Nah, ini bertujuan untuk memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan. Artinya sekali-sekali keluarga itu perlu untuk menikmati suasana di luar rumah, bepergian, jalan-jalan, atau biasa kita sebut rekreasi ke tempat-tempat yang indah, alam yang indah, ya, untuk memberikan suasana yang segar. Lalu fungsi ekonomis. Ini bagaimana keluarga itu bekerja sebagai tim yang tangguh untuk menghidupi keluarganya. Peran orang tua penting untuk bekerja dengan baik dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan ekonomis keluarga. Tentunya pekerjaan yang dilakukan itu harus halal. Lalu fungsi perlindungan, itu melindungi anggotanya dari segala ancaman, bahaya, maupun kemungkinan hal buruk yang bisa saja terjadi. Jadi memberikan proteksi bagi keluarga sehingga semua anggota keluarga itu merasa aman, nyaman, dan selamat. Nah, yang berikut adalah manfaat psikologi keluarga itu ada 3. Yang pertama, memudahkan dalam interaksi sesama anggota keluarga. Yang kedua, memudahkan untuk saling memahami karakter dan kepribadian masing-masing anggota keluarga. Dan yang ketiga, memudahkan untuk memahami perbedaan baik dari segi cara berpikir, kebutuhan, dan tanggung jawab. Ini adalah manfaat psikologi keluarga. Baik teman-teman, dengan demikian maka berakhir materi kita pada hari ini. Terima kasih telah menyimak dengan baik dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Shalom.